Ya, shalom saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, hari ini seperti biasa saya mau membagikan sedikit kesaksian tentang apa yang hari ini saya dapatkan. Ya, saya terima hari ini. Saya mau bagi sama rekan-rekan. Tadi saya beribadah di gereja GBI Home ya, bersama-sama dengan salah satu seorang rekan saya. Dan di situ saya mendapati firman yang sangat memberkati sekali bagi hidup kita semua. Tentunya firman itu adalah perisai di dalam hidup kita, karena dari hari ke hari adalah jahatnya. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang menghampiri kita, dan iblis pun semakin banyak, semakin kuat dengan ketaatan dan kekokohannya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Jadi sebelum saya menyampaikan berbagi sedikit firman, saya mau sampaikan bahwa tidak semua orang yang beriman mengikut Yesus, memilih jalan kebenaran, tidak semua orang melakukan sepenuhnya di dalam hidup. Ya, tentunya kita tidak membandingkan, namun kita dapat melihat sendiri apa yang terjadi di sekeliling kita dan apa yang menjadi dasar pokok perbuatan-perbuatan yang kita buat. Contoh, kita saja ya pribadi, terkadang saya masih banyak sekali pikiran-pikiran yang terkadang membuat kita tidak fasih untuk melakukan kehendak Allah, sehingga perasaan pun terkadang tidak sesuai dengan kehendak Allah, hati pun terkadang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun apa yang menguatkan, yaitu ialah bekal firman, yang setiap hari dan setiap jam harus kita konsumsi, karena firman ialah kekuatan dan doa juga ialah kekuatan yang datangnya daripada roh dan menghidupkan roh kita, menguasai jasmani kita, sehingga kita mampu untuk berdalih ke dalam jalan kebenaran. Nah, pengalaman saya adalah ketika saya hidup di dalam lingkup Tuhan, tidak semua orang-orang yang di dalam ruang lingkup Tuhan itu menyertakan pribadi Tuhan di dalam hidupnya. Ya, tidak semua orang menyertakan pribadi Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mereka beriman, namun iman itu tidak dinyatakan oleh perbuatannya. Ya, mereka beriman, namun iman itu tidak dinyatakan oleh perbuatannya, ucapannya, tindakannya, perilakunya, kata-katanya, pikirannya juga. Ya, supaya apalagi di kalangan anak-anak muda ya, terus di kalangan remaja-remaja sekarang, bahkan di kalangan orang yang lebih tua daripada kita, sangat miris sekali. Namun satu hal yang mau saya katakan, ketika kita sudah berkomitmen untuk mengikut Yesus, mari kita cari Tuhan, mari kita hidupkan, kita datangkan pribadi Tuhan, pribadi Yesus di hidup kita tanpa dorongan siapapun, tanpa ada dorongan siapapun. Kalau untuk berada di dalam circle persekutuan orang-orang kudus itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi bagaimana tentang membuat pribadi Yesus itu hidup di dalam pribadi kita? Ya, contoh, terkadang kita sudah mengatakan kalau saya adalah pengikut Yesus, kalau saya orang yang mengerti firman, kalau saya orang yang sudah punya banyak pengetahuan tentang kitab Injil maupun kitab PL, Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Tetapi banyak juga yang justru tidak
mengimani firman tersebut, mengimani isi kitab tersebut dengan perbuatannya. Lebih banyak mengimani dengan cara kehendaknya sendiri, tetapi bukan dengan kehendak Tuhan. Banyak saya menemukan, termasuk saya pun menemukan di dalam pribadi saya, ya. Artinya ketika saya sudah beriman, menyatakan keimanan saya terhadap Tuhan Yesus dan menyatakan pribadi Yesus ada di dalam hidup saya, terkadang pikiran tidak bisa dipungkiri, hati juga, ketika saat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, itu bertentangan, seolah bertentangan. Wih, enak sekali ya, wih, kurang ajar sekali. Nah, seperti itu. Terkadang hal-hal yang seperti itu lebih tidak menyingkronkan hidup kita terhadap pribadi Yesus itu sendiri. Nah, namun di sini saya membagi di kitab Roma, ya. Kita buka kitab Roma 3 ayat yang 25 sampai dengan 27. Ya, di situ dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Nah, dari ayat itu saya bacakan tadi ayat 25 sampai dengan 31 ya. Namun saya mau kutip di sini di ayat yang 27 sampai dengan 29. Ya, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apakah? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin ya bahwa manusia itu dibenarkan karena iman. Nah, jadi manusia itu hidup, dikatakan hidup dalam kebenaran itu bukan dari apa yang diperbuat, namun oleh karena imannya. Benar pun imannya, benar pun perbuatannya. Jika imannya salah, maka tidak dapat dikatakan perbuatan itu dapat membenarkan manusia itu sendiri. Nah, tadi juga saya mendapatkan mendengarkan khotbah ya dari salah seorang pendeta. Saya tidak sebutkan namanya, namun beliau sangat-sangat, saya rasa beliau sudah memiliki karunia-karunia yang istimewa dari Tuhan, sehingga beliau dapat memberkati sekali atas firman yang disampaikan, khotbah yang disampaikan tadi. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwasannya, oh iya ya, ternyata banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan di dalam kita mengikut Yesus. Bukan hanya semata-mata sekedar mengikut Yesus ya, namun kita berleha-leha, tidak mengutus pribadi kita untuk betul-betul masuk dalam pengenalan akan pribadi Yesus.
Ya, namun di sini dituliskan di dalam firman seolah yang membenarkan manusia itu adalah perbuatan. Banyak sekali kita yang mengira bahwa perbuatan baik kita itu sudah membenarkan kita. Padahal tidak. Padahal iman yang membenarkan. Siapa yang membenarkan kita manusia? Yaitu ialah satu orang pribadi, ya. Seorang satu-satunya pribadi yang membenarkan manusia di hadapan Allah ialah pribadi Yesus. Adalah pribadi Yesus. Oleh sebab itu, kita yang sudah dibenarkan oleh Yesus, marilah kita mengenal kebenaran itu dengan pribadi Yesus. Ya, ketika kita sudah mengandalkan pribadi Yesus di dalam hidup kita, maka kita sudah dikatakan hidup di dalam kebenaran. Karena pribadi Yesuslah yang membuat manusia dibenarkan, ya, bukan karena perbuatan kita, bukan, tetapi pribadi Yesus, ya. Pribadi Yesus yang seperti apa? Ya, kita sama-sama tahu apa yang harus kita perbuat sebagai orang yang menirukan atau mengikut pribadi Yesus. Artinya di sana sudah lengkap sekali, ya. Ada kebaikan mulai dari berbagai hal, ada ketaatan yang harus kita lakukan, juga ada kesetiaan yang harus kita pegang dengan teguh. Jadi hasil pembenaran itu juga ada dikatakan di kitab Roma 5, ya. Bisa teman-teman baca di kitab Roma 5 dari pasal 1 sampai dengan dari ayat 1 sampai dengan 11. Jadi tentunya marilah mulai sekarang kita bersama-sama membuat iman kita semakin baik, ya, menambah iman kita, menjaga hati ucapan kita, baik itu kepada siapapun. Jangan sampai ucapan-ucapan kita, tingkah laku kita terhadap orang-orang yang kita temui itu justru malah menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ingat bahwa iblis bekerja siang dan malam untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Bahwa iblis berbagai cara untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Bahwa iblis mempunyai cara-cara yang sangat licik dan picik, juga cerdik untuk membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Saya kasih contoh. Contohnya ini, ya, contoh ini. Misalnya saya itu di dalam memilih pekerjaan, saya bolehlah dikatakan taat, karena saya dapat menolak pekerjaan yang sifatnya di luar dari circle kekudusan Tuhan. Itu satu. Kedua, oke lah saya dibilang boleh taat kepada apa yang harus saya kerjakan. Tetapi iblis akan mencari celah tuh. Di mana letak kelemahannya si Ferdi ini? Iblis akan mencari. Nah, itu yang harus kita waspadai. Iblis akan selalu mencari kelemahan kita di sisi manapun. Saya ulangi, iblis akan mencari kelemahan kita di sisi manapun untuk supaya menjatuhkan kita ke dalam dosa. Makanya oleh sebab itu saya mau ngajak saudara-saudara di sini yang melalui kesaksian hidup saya sendiri. Terkadang saya merasa di dalam satu hari itu saya sudah menjaga sekali kekudusan, ya. Namun terkadang ada sesuatu hal ucapan yang terkadang saya ucapkan yang mungkin tidak mengenakan orang lain, dengan kata-kata sepelintir kata-kata yang tidak sopan mungkin, atau dengan sikap. Itu justru iblis bekerja pada saat itu, karena iblis melihat, oh tidak ada celah lain lagi.
untuk menjatuhkan si ini. Misalnya, mungkin dengan cara kita membuat supaya ucapannya atau tingkah lakunya tidak agar orang itu meresponnya tidak baik. Wah, itu bahaya sekali. Jadi banyak sekali yang setan kerjakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita pasang perisai kita terus dengan isi waktu kita dengan firman. Nah, kenapa alasan saya mengisi waktu-waktu kosong saya untuk seperti ini? Karena saya tidak mau di dalam hidup saya itu ada kesempatan ruang untuk iblis mengerjakan bagian-bagian di hidup saya. Bahkan ketika kita diam sekalipun, kita di dalam kamar sekalipun tidak berbuat apa-apa, kita kunci kamar tidak keluar-keluar ini dari rumah ceritanya, iblis pun bekerja. Apalagi zaman sekarang kita sambil pegang gadget. Ya, banyak sekali orang-orang anak-anak remaja sekarang yang korban pornografi. Iblis tahu, oh anak ini lagi diam-diam aja nih. Imannya sih boleh-boleh. Dia tidak mau jahat sama orang, dia tidak mau mencuri, dia tidak mau pukul orang, tidak mau bunuh orang, tidak mau main perempuan. Tapi dia hasut pikirannya manusia itu, sehingga bagus kamu diam-diam gini, cuaca hujan, dingin-dingin kamu buka pornografi. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Ya teman-teman, makanya mari kita isi waktu kita untuk firman-firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan ialah peringatan bagi hidup kita, juga nasihat bagi hidup kita, juga tuntunan bagi hidup kita. Ya, mari kita jaga kekudusan kita karena Allah kita sendiri ialah kudus. Tuhan kita Yesus Kristus juga ialah kudus. Bagaimana Yesus mau masuk di dalam hidup kita kalau kita sendiri tidak bisa menjaga kekudusan kita? Nah, supaya kuasa Roh Kudus itu selalu senantiasa bersama-sama dengan kita, mari kita kuduskan hidup kita, kuduskan diri kita supaya Roh Kudus selalu betah di dalam kita, ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk berdoa sebanyak mungkin. Ya, berdoa itu kapan saja, di mana saja, ya. Ya, termasuk hadirat Tuhan itu kapan saja, di mana saja. Yang penting adalah doanya tidak bertele-tele, ya. Dan yang kedua, doanya bersungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh sesuai dengan yang telah diajarkan Tuhan sendiri kepada kita. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu kita hidup, karena hidup ini adalah kesempatan untuk kita menyatakan Yesus, ya, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan kita. Mari kita nyatakan dengan setiap apa yang telah kita buat untuk di dunia ini, selama di dunia. Jangan justru kita merasa, Tuhan sudah menebus dosa saya, Tuhan maha pengasih, adalah nanti ajalah saya berbuat baiknya, nanti ajalah saya doanya, besok-besok kalian mau puas-puas dulu buat dosa, muaskan diri sendiri. Oh tidak demikian, ya. Yang demikian tidak dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah ialah mereka-mereka yang tunduk terhadap Taurat Tuhan, juga yang melakukannya, ya, yang melakukan setiap Taurat Tuhan, juga memperkokoh dan setia di dalam ketaatan keimanan, ya, karena yang menyatakan kebenaran adalah iman, bukan perbuatan. Namun ketika iman itu sendiri sudah kita jaga dan baik, kita olah dan baik, maka dengan sendirinya perbuatan juga dinyatakan oleh kebenaran. Amin, ya saudara-saudara. Dan ini menjadi pengalaman kita bersama. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.